Di part sebelumnya, kita diperlihatkan kalau Xiaochon sedang gundah karena harus masuk ke pavilion Lotus. Ada apa gerangan? Mari kita ikuti alur ceritanya. Sekarang, aku harus bagaimana? Di kehidupanku yang lama, aku ingin sekali pergi. Tapi, aku tak boleh kehilangan fokus terhadap makam 3 spiritual. Makam 3 spiritual atau pencuri Phantom bermata 3 akan ditemukan dalam 5 tahun mendatang. Jadi, aku harus membuat jalan keluar setidaknya 1 atau 2 tahun sebelum hal itu terjadi. Setidaknya, membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk memindahkan isinya. Karena itu, aku membutuhkan bantuan dari orang luar. Dan itu akan membutuhkan banyak waktu untuk merekrut orang yang bisa dipercaya. Karena itu, aku harus mencapai dunia luar pada saat aku berumur 13 tahun. Akan sangat sulit untuk berkelana saat usiaku 13 tahun jika itu secara normal. Aku harus membuat diriku menonjol. Aku tak akan waspada seperti biasa. Akan kutunjukkan skillku saat memasuki unit Lotus. Waktu pun berlalu, tibalah saatnya hari untuk para murid generasi keempat melakukan evaluasi agar bisa memasuki unit Lotus. Terlihat sudah banyak murid yang sudah dikalahkan dalam seleksi. Perutku sakit, ucap salah seorang murid. Pertandingan ini tak layak untuk ditonton, ujar murid yang berada di sebelahnya. Lalu, siapa itu? Ucap salah seorang murid. Bukankah terlalu tua untuk dievaluasi? Tanyanya kembali, sembari melirik ke arah Choson, yang ternyata postur tubuh Choson sangat menonjol di antara mereka. Tunggu, sepertinya wajah itu pernah kulihat sebelumnya, imbuhnya kembali, sambil mengingat masa lalu. Ah benar, itu muridnya Yojongmo. Reputasinya sudah dikenal luas, tapi aku tak pernah dengar apapun tentang yang spesial dari muridnya, ucapnya. Choson yang mengetahuinya pun bergumam. Kubiarkan sajalah masalah yang ini. Lalu ia pun melanjutkan melihat pertandingan di arena. Kurasa aku tak perlu mengeluarkan banyak energi untuk lolos, ucap Choson. Dan tiba-tiba, wah, semua yang ada di sana tiba-tiba tertegun dan sekaligus merasa ngeri. Tidak, aku kacau kali ini, ucap seorang murid yang ketakutan. Bagaimana cara mengalahkan dia? Ucap yang lainnya. Oh tidak, aku tahu murid jenius akan ada, tapi tetap saja, ucap salah satunya lagi. Siapa yang mengira kalau dialah yang akan muncul, ucap Jason. Yang ternyata yang maju adalah seorang gadis cantik yang bernama Nak Sowol. Bagaimana mungkin? Itu adalah Pinik Pamblossom, ucapnya. For your information ya guys, Pinik itu julukan master untuk wanita. Dan naga itu julukan master pedang pria. Dan itu akan terjadi di masa depan guys. Pedang Pinik Pamblossom, Nak Sowol sebagai satu-satunya wanita terhebat dalam faksi Huasan. Dan dia juga sebagai keturunan master transendensi darah pedang besi. Dia berbakat dan mampu mencapai tingkat yang membuatnya dijuluki sebagai Pinik. Tapi ada pepatah mengatakan bahwa bunga yang indah dialah yang paling cepat untuk memudar. Selama era perang di masa depan, Sowol sangat aktif hingga dipuji sebagai pahlawan, namun ia terbunuh sebelum berumur 20 tahun. Kembali ke arena pertandingan, wasit meneriaki, "Selanjutnya, siapa yang akan maju?" ucap sang wasit. Di sisi lain, murid yang menantang Nak Sowol tumbang satu persatu. Tahun ini sangat berat, kurasa tahun depan saja, ucap seorang murid yang nampak merinding. Dia masih begitu muda, tapi kenapa tahun ini? Ucap murid botak di sampingnya. Dan tiba-tiba, aku ingin bertanding, ucap seorang murid yang mengangkat tangannya. Ia ingin maju menantang Nak Sowol, yang tak lain adalah Choson. Dasar bodoh, apa dia ingin dipermalukan?
ledek murid yang lain. Mungkin dia gila. Dia tak tahu banyak tentang Nak Sowol. Jadi, dia sebodoh itu. Timpal yang lain. Cheoson tak mengubris akan hal itu. Ia menuju arena tempat Nak Sowol berada. Apa sudah bisa dimulai? Tanya Cheoson kepada wasit. Ya, jawab wasit mengangguk. Aku mengharap keberuntunganmu, ucap Nak Sowol, memberi salam hormat sebelum bertanding. Dan kemudian mereka pun bersiap dan memasang kuda-kuda. Aku akan memberikanmu serangan pertama, ucap Sowol. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan maju, kata Cheoson. Di sisi lain, terlihat salah seorang juri berkomentar. Bukankah ini akan berakhir hanya dalam 3 detik? Ucapnya mengira kalau Nak Sowol lah yang akan menang. Kembali ke arena, Xiaochon melompat melancarkan serangan ke arah Sowol dan brak! Tabrakan pedang di antara keduanya terjadi dan terlihat Sowol sangat terkejut. Ia terhempas ke belakang. Energi internal yang sangat luar biasa, ucapnya dalam hati. Tenang, aku harus memikirkan langkah selanjutnya, sambungnya. Namun tiba-tiba, Xiaochon sudah melompat ke arahnya, serta mengayunkan pedangnya. Sowol dengan refleks yang bagus menangkas serangan itu. Tabrakan pedang pun kembali terjadi, dan sekali lagi, Nak Sowol terhempas ke belakang. Namun, kali ini ia benar-benar terkejut, karena serangan barusan sangatlah kuat, hingga membuat tangannya bergetar, dan pedang yang ia gunakan pun terjatuh. Aku kalah, ucap Sowol dalam hati. Pertandingan pun berakhir, dan tentu saja Cheoson keluar sebagai pemenangnya. Pemenangnya Ju Sochon, kata juri. Nampak murid lain yang melihatnya terkejut. Mereka tak menduga dengan apa yang mereka lihat. Apa-apaan itu? Ucap salah satu dari mereka. Kau mau kami mengakuinya? Itu hanyalah mendorong dengan kekuatan, ucap mereka, yang hanya mengetahui jika Cheoson menang hanya karena dengan cara mendorong. Aku sudah menduga ini. Meskipun begitu, tapi hal ini tidak bisa dihindari. Dan ini membuatku tidak nyaman, ucap Cheoson dalam hati. Setelah proses evaluasi selesai, kita diperlihatkan saat ini para tetua yang sedang berdiskusi tentang murid yang akan masuk ke unit Lotus. Aku tidak menyetujuinya, ucap pendekar pedang darah besi, Shin Okreon. Tetua Shin, bukankah seharusnya kita dengarkan ceritanya lebih dulu? Ucap tetua bijaksana, Hak Song. Aku setuju dengan tetua Shin, ucap si tapak tangan besar, Zimu Yang. Kalian berdua, tolong jangan banyak menyusahkan tetua Hak. Bukankah kita juga harus mendengarkan yang lain? Ucap tetua yang berjanggut panjang, yang kemungkinan ia adalah pemimpin faksi Huasan atau mungkin juga pemimpin unit Lotus. Dari yang kudengar, murid itu telah menelan eliksir. Kita tidak bisa mengeluarkan eliksir itu, tapi aku penasaran, efek apa yang akan ditimbulkan? Ucap sang pembuat eliksir, Yongjin. Biarkan dia bergabung, ucap master pedang Pam Basem, Ulji Kyol. Tapi dia hanya anak 10 tahun, dan dia juga baru menerima pendidikan selama 5 tahun, ucap tetua Sim. Bagaimanapun bakat seseorang, jika kita mengajarinya sampai ke titik akhir, mereka akan menjadi berguna. Meskipun akan ada beberapa orang yang akan membicarakannya, ini tak akan membuat kita kesulitan, ucap pemimpin itu. Kalau begitu, ini adalah kesimpulan pertemuan ini. Orang yang berhasil masuk ke unit Lotus adalah Ju Xiaochon dan Nak Sowol. Hanya mereka berdua, sambungnya. 1 tahun pun berlalu. Setelah Cheoson dan Nak Sowol berhasil lolos, nampak Cheoson yang sedang berkonsentrasi, dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Nak Sowol. Kakak senior, ucap Sowol, yang memanggil Cheoson dari belakang. Kalau kau terus melakukannya, aku mungkin akan mengalami penyimpangan Qi, ucap Cheoson yang memasang muka sedikit kesal. Kalau begitu, aku minta maaf jika hal itu membuatmu terkejut, ucap Sowol yang khawatir. Kau tak perlu meminta maaf seperti itu, ucap Cheoson. Kau masih anak kecil.
Tidak. Itu mungkin karena kau muridnya nenek, sambung Jason. Sowol yang mendengarnya cemberut. Kakak senior, kata Sowol sambil memasang wajah yang imut. Oke, baiklah, aku minta maaf, ucap Jason. Kupikir sikap untuk menyadari seseorang dengan tulus adalah hal yang benar untuk dilakukan, ucap Sowol. Ngomong-ngomong kak senior, tanya Sowol sambil duduk di samping Jason. Ada apa, kata Jason. Sebenarnya, apa skill yang biasa kau tunjukkan itu adalah skill originalmu? Tanya Sowol. Benar, jawab Jason. Dan kau tahu, tetua Sim membenciku. Itu sebabnya kau lebih baik tak mendekatiku, ucap Jason. Ia pun berdiri dan menjauh dari tempatnya, meninggalkan Sowol sendirian di sana. Namun, setelah berjalan cukup jauh, sayang sekali. Pendekar Pinik Pamblasem, Nak Sowol. Ingatan tentangnya masih terlihat jelas. Berdiri di hadapan generasi muda brilian faksi Murim sebagai pendekar Pinik Pamblasem. Dan dia sangat dipuji. Dan banyak pria yang mencoba memenangkan hatinya. Karena skill dan reputasinya jauh lebih besar dibanding aku tidak punya keberanian untuk bicara padanya. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi gadis cantik, sekaligus menjadi pendekar pedang paling cantik di Murim. Dan aku hanya berada di bayangan mereka, bahkan hingga mereka berguguran satu persatu. Dan salah satunya adalah Nak Sowol. Sedikit lagi, Jason. Tahan, gumam Jason. Ia sangat menyayangkan karena tidak bisa dekat dengan Sowol. Tiba-tiba, dari kejauhan ada yang memanggil. Hei kau orang lemah sorotan. Suara itu ternyata dituju kepada Xiaochon. Karena Xiaochon hanya punya kekuatan, tapi tidak punya skill Murim sama sekali. Ternyata itu senior, ucap Xiaochon. Senior itu menghampiri Xiaochon dan kemudian ia langsung memegang kerah Xiaochon. Kau berani sekali tak mengindahkan peringatanku. Aku jelas-jelas memperingatimu untuk tidak dekat-dekat dengan Sowol. Dan kau masih melakukannya, bentak senior itu kepada Xiaochon. Ternyata dia cemburu karena Xiaochon dekat dengan Sowol. Ini salah paham senior. Bagaimana mungkin aku mengabaikan peringatanmu? Yang junior ini lakukan hanyalah menyampaikan pesan dari guru, jawab Jason. Apa itu benar? Tanya senior itu. Ya, itu benar, jawab Jason. Senior itu lalu melepaskan tangannya dan kemudian pergi sambil menggerutu. Dasar bocah sialan. Suaranya masih keras seperti biasa, ucap Jason lirih. Tahan. Ini takkan lama lagi, ucap Jason. Waktu pun berlalu. Kini kita diperlihatkan Tetua Yongjin sedang memeriksa energi internal Jason. Wah, kapanpun aku melihatnya, energi internalmu sangatlah dahsyat. Kau baru berusia 12 tahun, tapi kau sudah mencapai tahap 60-an pertama. Pantas saja kau dianggap sebagai orang berbakat, ucap Tetua Yongjin. Hehehe, sebenarnya ini bukan karena buah eliksir, melainkan latihan Pamblasem, ucap Jason dalam hati. Kau dan si lemah itu berbagi dan makan buah yang bagus, dasar egois. Seharusnya kau melapor kepada tetuamu dulu kan? Tanya Tetua Yongjin, yang mengatakan kalau Yu Jongmo lemah. Jason yang mendengarnya nampak kesal. Dia tidaklah lemah, kata Jason. Ya ampun, kau marah karena aku membicarakannya, ledek Tetua Yongjin. Hentikan ejekannya. Apa lucu mengerjai anak 12 tahun, sahut Jason. Tentu saja, ini menyenangkan, hahaha. Tetua Yongjin tertawa. Kalau diagnosisnya sudah selesai, aku akan pergi, ucap Jason sambil berdiri dari duduknya. Meskipun aku punya kabar tentang mastermu, tanya Tetua Yongjin memancing. Seketika, Jason duduk lagi. Kau adalah tetua terbaik dari semua tetua di Huasan, kata Jason. Mereka kemudian berbincang-bincang yang kita tidak diberitahukan.
karena kita nggak diajak. And few moment later, perbincangan pun selesai. Xiaochon pamit kepada tetua Jin. Segitu saja tidak apa-apa. Aku sangat berterima kasih, ucap Xiaochon. Lalu tiba-tiba, tetua Jin menandatangani sesuatu dan ia berkata, kau juga harus bersiap untuk pergi keluar. Xiaochon yang mendengarnya sangat senang karena pada akhirnya yang ia tunggu-tunggu sudah terjadi. Akhirnya, inilah saatnya, gumam Xiaochon. Kau tahu dengan baik, anggota unit Lotus jauh lebih unggul dibanding dengan murid-murid biasa. Kau akan menjalankan misi dan keluar, ucap tetua Yongjin. Dan cerita pun bersambung. Di sini, perjalanan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Jangan lupa ikuti terus alur ceritanya. Subscribe channel ini agar Mimin lebih semangat. Jangan lupa untuk kritik serta sarannya agar channel ini lebih baik. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.